budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan, papan bergandeng tangan, tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Ya pemirsa RNTV Lampung, bersama saya Karyanti dalam program Maju Desaku. Saat ini saya bersama kru dari RNTV Lampung sudah berada di Desa Sidodadi yang berada di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Yaitu hadirnya saya di sini beserta kru dari RNTV Lampung, yaitu ingin melihat perkembangan dari Desa Sidodadi yang sudah dikelola oleh pihak desa maupun kepala desa, yaitu Pak Sukiman, kepala desa dari Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Untuk berita terkait dari Desa Sidodadi, maka ikuti terus perjalanan saya dalam program Maju Desaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi ikut perkenalkan kami dari pemerintahan Desa Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Saya Sukiman sebagai kepala desa di Sidodadi ini. Di sebelah kanan saya itu Pak Bima Setiawan selaku sebagai desa. Di sebelah kiri saya yaitu Pak Imam Wahyudi selaku Kadus 3. Akan kami sampaikan kaitan dengan kegiatan pembangunan di Sidodadi kaitan dengan pengelolaan dana desa. Ini di tahun 2003 kami membangun rigid jalan setapak sawah, jalan usaha tani yang kami bangun di pertengahan sawah. Perlu diketahui bahwa tradisi atau kebiasaan daripada orang-orang sawah atau tani di sini, jadi sekitar 1 hektar ada jalan setapak lagi, walaupun dibuat dengan gotong royong tanah. Lalu kemudian kami coba tahun itu karena ada program ketahanan pangan yang 20% itu, selain untuk nabati dan hewani, kami untuk fisiknya kami bangun ini untuk membantu dan memperlancar, memudah daripada petani untuk membawa pupuk ketika mau pupuk atau mau pengerjaan ke sawah, pulang pergi ke sawah. Lalu kemudian juga untuk pengangkutan hasil bumi, hasil padi, hasil pertaniannya yaitu padi. Karena ketika belum dibangun seperti ini masih banyak di sana masih banyak titik-titik jalur-jalur seperti ini yang ngasih tanah asli becek, itu susah. Kami bangun di tahun 2003 itu sekitar 960 meter, cuman terbagi menjadi di titik dusun 1, 2 di sana itu, dusun 1, 2 dan dusun 3. Dusun 3 ini sekitar 450 oke. Itu. Dan harapan kita Pak Bayan? Untuk harapannya semoga di tahun berikutnya ada lagi program yang dapat membantu masyarakat seperti di tahun yang lalu, agar akses mobilisasi hasil panen petani lebih mudah. Jadi karena ketahanan pangan di tahun 24, 23, 22 itu kami bangun rigid jalan seperti ini. Kalau dusun 22, tahun 22 ada di dusun 4 sana. Lalu di tahun 2025 itu tidak ketahanan pangan, tidak di pembangunan akses seperti ini, namun untuk dikelola oleh BUMDes yang kami tahun 2022 kemarin nanam melon. Jadi fisiknya sudah nggak ada lagi. Karena tahun 25 ini peraturannya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Harapan kami seperti yang disampaikan Pak Bayan,
andaikan seandainya pemerintah mau mungkin menindaklanjuti lah ke kepentingan kemauan daripada masyarakat kaitan dengan bahkan mungkin seluruh Indonesia. Ketika untuk pengangkutan akses jalan seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi. Ya pemirsa RNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun lalu kami perkenalkan,
Nama saya Sukiman, atas nama Kepala Desa Sudadi, Kecamatan Sukamung, Kabupaten Lampung Timur. Di sebelah kiri saya Pak Kliwon Setiawan, selaku Sekretaris Desa sejak tahun 2020 yang siap membantu di pemerintahan Desa Sudadi. Selanjutnya kami atas nama pemerintahan desa berkaitan dengan kegiatan-kegiatan banyak sekali, dan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan daripada apa yang diinginkan oleh masyarakat juga banyak sekali. Salah satu di antaranya kegiatan yang telah kami lakukan berkaitan dengan pengelolaan dana desa itu kegiatan kami cuplik sedikit berkaitan dengan tahun 22 ketahanan pangan. Kita sudah mengadakan bibit pokat yang 350 ya, 350 khusus untuk dusun 4, warga dusun 4. Lalu kemudian fisiknya tidak dapat karena kita 4 dusun, lalu kita bagi-bagi titik-titik kegiatan. Lalu kemudian di dusun 1, 2, 3 ada kegiatan drainase. Lalu kemudian tahun 23 untuk ketahanan pangan kami ada kembali lagi ke ingin memberikan kenangan sekaligus untuk perbaikan ekonomi masyarakat, yaitu bibit pokat alpokat siger. Itu kami turunkan 830-an batang untuk mencukupi setiap kakak di Desa Sidodadi. Kami bagikan di dusun 1, 2, dan 3 untuk tahun 2023, karena tahun 2022 dusun 4 sudah kebagian. Lalu kegiatan lainnya, fisiknya kami arahkan untuk pembangunan yang berkaitan menyentuh, karena kami keadaan desa atau ekonomi desa adalah para petani, dan petani itu adalah sawah, hampir tidak ada ladang. Nah, sawah itu setiap beberapa hektar itu ada jalan setapak. Nah, jalan setapak itu ketika untuk membawa hasil bumi itu kurang lancar, susah, itu maka perlu adanya di rigid. Kami rigid tahun 2003 kita dapat 600-an meter untuk dusun 4. Lalu dusun 4 ya. Lalu tahun 2003 dia. Lalu tahun 2004 yang dusun 3 sama dusun 1, 2 ya. Itu juga masih rigid karena sangat dibutuhkan, dan hal tersebut kami mengharapkan untuk pembangunan seperti ini sangat potensi sekali, karena kenyataannya untuk pengangkutan hasil bumi di petani kami sangat dibutuhkan, karena kalau susah jalannya itu juga akan susah mengangkut hasil bumi, lalu kemudian itu juga akan terjadi nilai atau harga daripada hasil petani akan menambah karena bisa tembus ke dalam. Lalu selanjutnya untuk tahun 2024 kita bangun drainase dusun 1, 2, 3, 4. 4-nya ini bukan drainase tapi alir setier sepanjang 250. Kalau yang drainase dusun 1, 2, 3 itu sekitar 150-an. Terus tahun 2025 ini baru ini kami di tahap pertama, selain untuk PLT dan untuk anggaran DD, kami alokasikan untuk sebagaimana di aturan, yaitu untuk insentif-insentif baik kader dan sebagainya. Lalu kemudian untuk fisiknya kami baru membuat gorong-gorong 4, lalu kemudian untuk drainase, jadi tidak ada bangunan fisik lainnya. Drainase sekitar sepanjang 900 meter berapa ya? 900 meter dibagi 4 dusun. Dan tahap pertama itu baru kami pematerialan, dan ini nunggu tahap kedua yang sebentar lagi akan cair, baru kami akan pengerjaan. Seperti itu. Dan untuk ketahanan pangan untuk tahun 2005 itu ada aturan bahwa 20% itu sekitar di anggaran kami, karena kami baru sampai hari ini dari 2015 itu baru mencapai sekitar 900 lebih, belum 1 M belum untuk desa kami. Lalu kemudian untuk ketahanan pangan karena di aturan adalah lari ke Bumdes, maka sekitar 192 juta kami alokasikan ke Bumdes, dan di Bumdes dikelola untuk ketahanan panganan nanam melon ya. Kemarin nanam melon sudah itu, karena kemarin kami ajukan untuk melon dan ternak apa ya? Bioflok. Tapi yang di ACC oleh PMD ketika verifikasi yang BPDS itu hanya melon
dan kemarin sudah dicoba di tahap pertama, dan ini sudah mulai akan tanam yang kedua. Terus untuk yang lain-lain, harapan kami mohon kepada pemerintah di atas kami barangkali bisa menindaklanjuti daripada apa yang diinginkan oleh warga kami berkaitan dengan hasil panen kami, untuk kemudahan baik pupuk maupun air dan sebagainya, lalu kemudian pembuangan atau pemasaran di sel kami. Di lain itu juga kami ada juga penghasilan di kelompok-kelompok IRT itu nasi tiwul dari gaplek atau dari singkong. Cuman pemasaran kami, masyarakat masih susah, kadang-kadang mau jual kemana itu masih di pribadi-pribadi atau di tenggolak-tenggolak. Kalaupun bisa nanti pemerintah atau melalui siapa, bulog atau apa berkaitan dengan itu, supaya petani tidak susah untuk pembuangannya. Selanjutnya berkaitan dengan itu, yang urgent sekali berkaitan dengan pembangunan fisik yang daerah APBD 2 maupun APBD 1 maupun pusat, yaitu ada 3 titik jalan yang sangat penting sekali karena aksesnya ke pemerintahan kecamatan, kabupaten, juga ke sekolahan maupun ke pasar, penghubung desa dan sebagainya. Itu ada 3 titik, dusun 1, 2 sekitar 2 kilo itu sangat parah, dusun 3 arah ke Giripamulyo itu sepanjang kurang lebih 2 kilo juga itu sangat parah, dan itu yang menuju ke kecamatan. Lalu dusun 4 itu sekitar 1 kilo, itu dusun 4 menuju ke Giripamulyo juga sangat parah, dan di situ ada akses menuju ke sekolahan, ke pemerintahan maupun ke tempat makam. Harapan kami masyarakat Desa Sidodadi, semoga apa yang kami keluhkan tadi bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk pembangunannya. Selain itu juga kami juga butuh, mungkin kalaupun ada program-program dari pemerintah kaitan dengan ekonomi kerakyatan untuk memperbaiki kinerja dan sebagainya, SDM maupun apa, mungkin ada pelatihan-pelatihan dari kementerian apa. Kami mohon untuk Desa Sidodadi warganya untuk bisa diikut sertakan dalam pelatihan, sehingga ke depan SDM kami bisa bisa lebih mampu untuk bersama-sama mencari perbaikan di pembangunan ekonomi. Untuk selanjutnya ini sekedar tambahan. Kami dari desa akses ke puskesmas untuk berobat itu jauh, kurang lebih sekitar ada 3 kilo Pak ya. Apalagi ke rumah sakit, baik rumah sakit daerah, yaitu rumah sakit daerah Sukadana itu juga ada berapa puluhan kilo ya. Artinya ketika masyarakat itu yang pasien itu urgent sekali, kalau dibawa ke untuk berobat itu sangat jauh, kami sangat membutuhkan ambulan. Dan ambulan itu juga bisa digunakan untuk ketika ada jenazah atau orang meninggal. Karena dari tempat warga kami, TPU kami ada yang sekitar jarak 1,5 kilo. Yaitu kalau adat kami di Panggul itu jauh banget, 1,5 kilo Manggul. Misalnya seperti itu. Kalau ada ambulan, saya rasa itu akan bisa efektif untuk memudah kami baik untuk berobat ke rumah sakit maupun untuk ke makam. Saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.